Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, ini kita akan membahas ajaran atau cerita-cerita dakwah sedekah yang disampaikan Yusuf Mansur ini bisa membuat orang menjadi murtad. Bagaimana ceritanya? Murtad seperti kita ketahui, dia bisa keluar dari Islam gitu. Atau keyakinannya terhadap Islam itu sudah nggak ada gitu. Kenapa gitu? Ketika yang diceritakan Sumanso itu tidak bisa dibuktikan. Contoh, dia sedekah. Katanya 40 hari kemudian akan dilipat gandakan. Nggak terbukti. Sampai sekarang, orang baru pada tingkat minta kembalian gitu. Mana uang gua? Sampai begitu. Tapi nanti, puncaknya kalau ini berjalan terus, Sumanso tidak tersentuh hukum, itu menjadi potensi orang menjadi murtad. Dia nggak percaya kepada Islam, nggak percaya kepada tokoh-tokoh agama ini. Ini bangsat semua nih. Begitu kesimpulan masyarakat nanti. Nah, dalam sejarah, kalau kita lihat cerita kita ke belakang kepada sejarah, itu kiai loh. Kiai itu bisa menjadi PKI, menjadi anggota PKI. Itu karena cerita-cerita Islam yang nggak masuk akal ini. Cerita-cerita Islam yang dianggapnya cerita apa ini gitu. Siapa itu contoh yang kita angkat beberapa contoh saja. Yang pertama namanya Datuk Batuah. Ini PKI Sumatera Barat yang terkenal ini. Dia itu adalah guru di Sumatera Tawalib. Teman mengajarnya atau bisa disebut juga murid dari Inyek DR, Dr. Karim Amrullah. Pendiri Sumatera Tawalib yang sangat terkenal itu, tapi ada tokohnya di situ tuh bernama Datuk Batuah. Dia menjadi PKI. Nanti tahun 1927 dia terlibat PKI ini nih, PKI pemberontakan PKI di Sulungkang dia terlibat. Dia nggak percaya lagi itu dengan yang kenapa gitu. Cerita ini Allah akan menolong. Kenapa kita kalau ditolong Allah, kenapa kita dijajah sampai ratusan tahun oleh Belanda? Katanya Allah Maha Rahman, tapi kita dinista. Nah, diceritakan, kayak cerita Sumansur ini, Anda akan kaya, nanti nggak kaya gitu. Dia meminta kadang takut. Nah, kita menjadikan jalan keluar seperti apa? Ini bahaya ajaran Sumansur ini bisa membuat orang menjadi murtad. Itu tahun 1927 ada namanya Datuk Batuah. Silahkan itu dibaca sejarah itu. Kemudian di Jakarta ada namanya tokoh PKI, Kiai Haji gitu. Pulang dari haji bukannya Islamnya bertambah kuat, tapi dia bergabung menjadi PKI. Siapa? Silahkan dibaca nanti namanya Kiai Misbah. Kiai Misbah ini dia melihat apa-apaan nih Islam ini. Sontoloyo semua gitu. Kita berjuang menghadap Belanda, mengusir Belanda dengan kerja, dengan ilmu gitu. Ini kalau doa-doa, ini dikasih, suruh Allah mikir, kasih ya Allah, itu orang murtad nanti itu tuh. Nah, di sejarah kita sudah terbukti loh. Ada contoh namanya Datuk Batuah, ada contoh namanya Haji Misbah. Haji Misbah, dia pro Lenin, dia pro Stalin. Maka ketika dibuang ke Digul, dia bertemu dengan Sultan Syahrir. Sultan Syahrir di Digul ini karena udah lama juga, udah bertahun-tahun di Digul, dia sholat. Lihatlah Syahrir, ini PKI kok sholat gitu. Ditanya sama dia, Anda ini kan PKI kok sholat? Kami PKI, tapi ya lama di sini percaya lagi ada Tuhan lah katanya. Nah, nanti dalam isu lain kita lihat bagaimana Haji Misbah sampai terjatuh ke dalam PKI gitu, ke dalam anggota PKI atau dalam barisan PKI. Karena cerita-cerita Islam yang nggak masuk akal ini yang berkembang di tengah masyarakat di sana. Kita akan ditolong oleh Allah, kita akan dikasih rezeki oleh Allah, minta kaya dikasih kaya oleh Allah. Ya Allah ya kaya, Anda akan kaya seperti kita Sumansur. Cerita panjangnya nanti membuat orang bisa menjadi murtad. Nggak ada buktinya. Kalau sekarang karena itu, daripada bapak-bapak nanti menjadi ragu-ragu dengan Islam, mengarah kepada murtad, sekarang minta aja harta yang dari kembalikan itu tuh menjadi lebih baik. Karena ini adalah penipu-penipu yang berwajah agama. Penipu-penipu yang bersuara seperti suara malaikat. Apa bukti yang lain gitu? Di jemaah yang disampari oleh Sumansur mengeluarkan investasi, jemaah itu hancur sekarang nih.
berkeping-keping, permusuhan terjadi di mana-mana. Dan kalau ini berlanjut, puncaknya nanti apa? Murtad. Orang bisa menjadi murtad. Sejarah sudah membuktikan kiai-kiai itu bisa murtad. Nah, contohnya kiai apa? Kiai Datuk Batuah atau Buya Datuk Batuah, dia itu Buya itu. Yang kedua, Kiai Misbah, Kiai Haji Misbah, orang Jakarta. Murtad dia. Nggak percaya dia gitu. Karena cerita-cerita Islam menurut dia, apa ini gitu. Inilah kemudian yang disebut oleh Bung Karno, kemerdekaan itu kita raih gitu. Dengan perjuangan, dengan doa, dengan air mata, dan dengan darah. Karena itu 3.000 dewa dewi dari kayangan tidak bisa memerdekakan Indonesia. Tapi kita anak bangsa bekerja, berjuang, kita bisa merdeka. Karena itu ajaran Yusuf Mansur ini bahaya masa depannya itu bisa membuat orang menjadi murtad. Jadi jauh-jauh hari kita udah ingatkan ini, orang-orang di sekitarnya yang ikut skema dia gitu. Anda nanti bertanggung jawab. Masyarakat muslim yang murtad gara-gara dia kecewa dengan ajaran-ajaran bohong yang Anda kemukakan. Jadi saya mengingatkan ini karena kita kasihan kepada umat Islam, kita kasihan kepada Islam. Mari kita pelajari Islam itu dengan benar. Islam itu untuk keselamatan hidup kita. Karena itu bebaskan diri kita dari perampok-perampok, pencuri-pencuri, penipu-penipu yang berbahasa agama. Sejarah telah membuktikan cukuplah korban itu Datuk Batuah, cukuplah yang jadi korban itu Haji Misbah gitu. Mari kita ceritakan Islam itu dalam wajahnya yang manusiawi, masuk akal, penuh kerahiman, penuh keramahan, dan bukan Islam-Islam yang tidak ada dasar, Islam-Islam yang berfungsi seperti racun bagi orang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.